Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dalam dosa. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu PKJ 19 ayat pertama dan kedua. Mari sembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus, memandang kita dari atas salibnya. Mari kita pujikan dengan Kidung Jemaat 169, bait pertama sampai ketiga, memandang salib Rajaku. Jauh
Mari saudara-saudara yang terkasih, kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kasih, marilah bersama-sama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Saat ini jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan kedua, dihapuskan dosaku. Mari bersama kita berdiri, kita terima berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 64, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Bersama kita akan respon firman Tuhan dari NKB 12. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bagai seekor rusa yang dahaga,
Silakan jemaat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita siapkan hidup kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama mohon berkat-Nya untuk kita bersama diberkati oleh firman Allah. Bapa di surga, saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan saat-saat kami boleh bersama menghayati perayaan Jumat Agung, di mana Engkau disalibkan di Bukit Golgota, dan Engkau mati untuk kami. Darah-Mu yang tercurah dan tubuh yang juga dihancurkan oleh karena Engkau mengasihi kami. Biarlah Engkau akan pakai hamba-Mu untuk membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini, dan menguraikannya dengan topangan Roh Kudus sendiri. Bila warga jemaat Tuhan akan disiap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19. Ayat 28 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, demikianlah
Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka kita memperingati Jumat Agung yang kita rayakan di tahun 2020 ini. Tentu dengan situasi dan bahkan suasana yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema "Karena salibmu, hidupku dibaharui". Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Orang Kristen punya kebanggaan tersendiri. Saya yakin saudara-saudara harus bangga dengan ungkapan iman saudara kepada Kristus. Nah, salah satunya dengan ungkapan dari Kidung Jemaat kita, nomor 169 yang mengatakan, "Memandang salib Rajaku". Frase ini memang ditulis dalam Kidung Jemaat 169 yang sangat indah untuk juga merenungkan dalam peringatan Jumat Agung, di mana Kristus Yesus disengsarakan. Dan ia memberikan kasihnya yang terbesar dan termulia untuk dunia ini. Termasuk saya dan saudara sekalian yang sekarang sudah menjadi orang Kristen atau orang percaya. Saudara, terkasih dalam Kristus, salib bukan hanya menghancurkan tubuh manusia Yesus Kristus sendiri, tetapi kehancuran hati Allah Bapa dalam kasihnya pada dunia, sehingga rela juga memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Salib yang menghancurkan hati Allah Bapa menjadi cara Allah untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan kekerasan hati manusia. Yaitu hati manusia yang penuh dengan egoisme. Dan hati manusia yang juga penuh dengan juga pemberontakan. Nah, berapa banyak di hari-hari ini orang hidup dalam situasi yang egois, yang semakin begitu menjadi-jadi. Termasuk dalam kehidupan orang Kristen, sudah tahu Yesus mati untuk dirinya sendiri, masih bisa sombong juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sombong dalam banyak hal, termasuk sombong rohani. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa ketidakpedulian pada orang lain, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang miskin dalam kasih. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, hendaknya sudah kaya dalam kasih, oleh karena Kristus sudah memperkaya hidup kita dengan kasih-Nya. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengaminkan ini. Nah, salib Kristus juga menghadirkan interaksi yang baru dalam kehidupan kita kini, bahkan di sini. Dan juga bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan sebaliknya. Kekerasan itu dibalas dengan kebaikan. Yesus mengampuni. Bahkan Yesus juga mendoakan orang-orang yang menyalibkan Dia dengan ucapan-ucapan berkat yang datang dan mengalir dari kayu salib. Saudara, salib Kristus yang menjumpai hidup kita dan bahkan juga mengubah hidup kita, pastilah membawa hidup kita untuk menjumpai orang lain
dalam kasih dan kerelaan yang serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan dengan jelas dari Yohanes pasal 19 ini. Waktu Yesus disalibkan di Golgota, jelas sekali yang kita bisa lihat semua tubuhnya dihancurkan. Darahnya pun habis menetes dari detik, menit, dan sampai titik darah penghabisan. Dan terakhir dia ditombak oleh salah satu prajurit. Dan darah terakhir mengalir juga dengan air yang menetes ke bumi. Nah, saudara terkasih, kalau kita perhatikan, kuasa salib itu ternyata bukan di mana salib itu ditaruh. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang pakai kalung salib, atau anting-anting salib, atau mungkin cincin salib. Atau di rumah kita mungkin juga ada yang menaruh salib di setiap ruangan. Saudara-saudara, kalung salib atau tato salib sepanjang punggung atau juga dadamu tidak akan pernah mengubah apapun. Kalau hidup kita ini tidak mau diubah, bahkan tidak mau tunduk pada kuasa salib Kristus, biarlah hatimu berjumpa dengan Yesus Kristus yang tersalib. Karena dia dan bahkan salibnya yang mendemonstrasikan kasih Allah yang sempurna, saudara-saudara. Jadi saudara, saliblah mendemonstrasikan kasih Allah yang sejati. Maka setiap kita orang Kristen harusnya sadar betul. Kalau masih ada egois, pemberontakan, merasa lebih, saudara-saudara. Saudara, ternyata ini bagian penting untuk kita koreksi bersama, termasuk saya. Nah, waktu Allah mendemonstrasikan kasih-Nya melalui Kristus yang disalibkan, dengan hal-hal yang tentu saja tak terselami ini, mari kita boleh bersama merayakan Jumat Agung ini dengan mengagungkan Kristus yang tersalib. Bukan mengagungkan apa yang ternyata sudah kita kerjakan, yang gak seberapa dari apa yang telah Yesus lakukan. Ini paling penting, saudara-saudara. Sikap rendah hati yang harusnya juga dikatakan bahwa segala kemuliaan hormat hanya bagi Dia yang telah mati untuk saya dan saudara sekalian. Dunia saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang menebarkan benih-benih hidup yang tidak berpengharapan. Begitu banyak orang putus asa dan bahkan melakukan hal-hal bodoh dan bahkan tidak bertanggung jawab. Sekalipun dia orang Kristen. Sudah berapa kali kita sudah merayakan Jumat Agung, apakah sudah mengubah hidup kita? Kasih kepada suami, kepada istri, apakah sudah kita terapkan sebagai bentuk awal pelayanan di tengah-tengah keluarga? Jangan mengarah kemana-mana dulu. Keluarga adalah bagian penting. Bagaimana sudah menyelipkan diri masing-masing antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga, itu yang mengawali karya plan kita bersama. Nah, pengharapan sesungguhnya hilang seiring dengan juga hilangnya atau berkurangnya pengalaman kasih. Karena ternyata biasanya juga Pak, banyak ada di antara orang Kristen yang ternyata belum mengalami pengalaman, yaitu rasa salib Kristus seperti apa. Artinya belum menyalibkan diri. Nah, saudara, di kayu salib adalah lambang kasih Allah yang sempurna. Nah, kasih Kristus yang hebat itu, di kayu salib, nah, kabar baik yang mestinya bersama-sama kita gaungkan, yang mestinya bersama-sama kita wartakan, yang diambil dari diri sendiri. Sudahkah kita menjadi orang yang rendah hati di antara sesama kita? Sudah kita menjadi orang yang benar-benar rela mempersembahkan apapun yang ada kita untuk Tuhan? Karena Tuhan pun sudah mempersembahkan yang terbaik untuk menebus kita. Saudara-saudara, saya mengatakan demikian. Hati yang mengalami kasih salib Kristus, itu akan menjadi hati yang dihancurkan
dalam segala juga kecongkakan, dan dibentuk kembali menjadi hati yang untuk memiliki kasih Allah. Nah, saudara, ada hal terkait bahwa pembentukan orang Kristen ternyata bisa belajar dari kehidupan orang Jepang. Orang Jepang punya karya seni yang dikenal dengan istilah kintsugi, atau dengan bahasa lain yaitu golden repairs. Kintsugi adalah proses pembentukan gerabah porselin yang dibuat dengan sangat bagus, lalu gerabah itu sudah tercipta dengan baik, dibentuk dengan sangat baik, lalu kemudian dihancurkan, lalu disatukan kembali dengan lem emas. Nah, sebuah karya seni yang mahal harganya bukan karena nampak sempurna bahkan tanpa cacat, tetapi justru dari kondisi cacat yang dinampakkan. Yang menarik adalah kondisi cacat atau tidak sempurna ini dinampakkan melalui proses dibangun dari kehancuran sampai menghadirkan karya seni yang begitu mahal dan berharga. Saudara terkasih, orang Kristen yang akan punya nilai atau harga, bahkan terhormat, ternyata waktu seorang yang menyalibkan diri. Artinya patuh pada perintah Allah. Tidak membuat kehidupan ini lebih condong untuk bagaimana? Hanya untuk memuji diri, bahkan juga dengan berbagai macam kecongkakan. Yesus hormati untuk kita sekalian. Nah, saudara, masihkah juga hidup kita ini dikoreksi oleh salib Kristus? Atau maukah hidup saudara mau dikoreksi oleh salib Kristus? Waktu saudara sedang tidak hidup benar. Waktu saudara sedang hidup mengandalkan diri sendiri. Waktu saudara sedang hidup merasa lebih dari orang lain. Saudara-saudara, hendaknya saudara rela dikoreksi oleh salib Kristus. Karena apapun yang ada pada kita itu tidak sebanding dengan yang Yesus lakukan di kayu salib. Maka dalam ibadah Jumat Agung ini, mari kita bersama sekali lagi belajar untuk diubah, bahkan dihancurkan oleh kuasa salib Kristus. Martin Luther pernah berkata bahwa kekristenan adalah tentang sebuah proses, bukan hasil. Nah, saudara, kita harus terus-menerus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi lebih baik, naik kelas. Nah, proses ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia ini. Nah, saudara, mari kita bersama belajar bahwa bagi setiap kita yang telah mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, marilah kita juga bersama juga menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama dengan banyak orang, dengan kasih yang serupa dengan kasih Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian terkasih, mengakhiri khotbah ini saya akan bacakan satu nas dari Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 bagian akhir, saya akan bacakan sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat untuk rela untuk sungguh memandang salib Kristus dan bahkan dikoreksi oleh salib Kristus dengan segala keberadaan hidup saudara. Kita boleh bertumbuh dalam iman. Bahkan ini boleh menjadi berkat
bahkan kesaksian bagi banyak orang. Waktu saudara mau diubahkan menjadi baru melalui karya salib Kristus. Tuhan berkati dan menolong saudara menjadi saksinya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama masuk saat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang khusus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita naikkan salawat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengajar kami. Melalui juga peristiwa perayaan Jumat Agung ini, Tuhan yang akan boleh terus membentuk kami. Bahkan seluruh juga hati, pikiran kami akan dihancur oleh kuasa salib Kristus. Dengan dihancurkan dengan juga kuasa salib Kristus, kami akan boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Memandang Yesus yang mati untuk dunia adalah ungkapan iman kami yang sebenarnya. Karena dengan Yesus yang mati tersalib di Bukit Golgota, dan ia mencurahkan seluruh jiwa raganya, dan ia pun menjadi pribadi yang menjadi salah satu, bahkan satu-satunya pengharapan kami. Biarlah Tuhan akan membuat kami menjadi warga gereja yang makin bertumbuh dalam iman. Ampuni kami kalau selama ini kami angkuh, menjadi pribadi yang kurang peduli di tengah-tengah situasi banyak orang sedang begitu merana oleh karena banyaknya ketakutan. Praktek yang sebenarnya di musim di mana juga virus corona ini yang menjelar di berbagai tempat. Banyak orang yang menjadi takut, bahkan ketakutan. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang percaya yang sudah mendapatkan kasih, bahkan belas kasihan Kristus melalui salib-Mu yang telah juga membuat kami percaya kepada Engkau. Kami akan menjadi orang yang peduli, bahkan menjadi warga jemaat yang rela berkorban seperti Kristus yang juga rela berkorban, baik tenaga, pikiran, harta benda kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam rangka boleh merayakan Jumat Agung. Belah bukan saja kami ungkapkan keagungan-Mu dengan pujian yang merdu, namun hati kami sebenarnya sedang tidak mengagungkan Tuhan oleh karena berbagai macam kepentingan pribadi, bahkan mungkin juga ada hal-hal yang masih belum kami bertobat di dalamnya. Tuhan, tolong kami supaya setiap kali kami boleh merayakan Jumat Agung, kami akan semakin mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami menyerahkan Bapa segenap hidup ini. Warga jemaat Tuhan yang akan beribadah bersama-sama, bahkan sedang beribadah di rumah masing-masing, akan memberkati, menolong agar Roh Kudus yang hadir di setiap rumah tangga, membentuk masing-masing rumah tangga, menjadi serupa dengan Kristus yang mengasihi orang berdosa, mengasihi sesama. Memberkati kesehatan, kekuatan, dan bungkus mereka semua dengan darah kuasa Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar disehatkan. Singkirkan dari berbagai macam virus.
Bahkan kami berdoa virus corona akan segera pergi, bahkan juga lenyap dari Indonesia, bahkan bangsa kami. Hari Tuhan kami serahkan anak-anak kami yang juga sedang bersekolah, bahkan ada yang sudah ujian sekolah di SMP, bahkan SMA dan SMK dan juga SD akan ujian. Memberkati supaya mereka benar-benar menyiapkan diri menjadi orang-orang yang punya masa depan dengan berharap pada Kristus. Terima kasih Bapa, inilah sembahyang kami, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari kami boleh merayakan Jumat Agung ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkan melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Jemaat, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami undang untuk berdiri. Bapa di surga, kami ucap syukur atas kasih, berkat, dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati langkah-langkah hidup kami dari pagi sampai saat ini kami berkumpul dalam ibadah. Ya Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kami diajari untuk lebih lagi mempersembahkan tidak hanya materi yang kami punya, tetapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Sampai aku tiba
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama seundur tempat ini, mari kita bersama-sama ungkapkan lirih kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Terpujilah Tuhan. Bersama-sama terimalah berkat tahun ini. Anugerah dari Allah Bapa Surgawi dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana.